Selamat malam, kami dari kelompok pembangkit listrik tenaga angin. Kami ingin mempresentasikan PPT kami tentang pembangkit listrik tenaga angin. Sudah saatnya bagi kita untuk beralih ke sistem pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan. Teknologi semakin maju, masa umur manusia semakin mundur. Angin sebagai sumber energi, perbedaan temperatur di dua tempat yang berbeda menghasilkan tekanan udara yang berbeda. Sehingga ketika kecepatan angin, maka energi keluarannya juga meningkat. Energi yang mampu dihasilkan turbin tersebut. Apa itu pembangkit listrik tenaga angin? Pembangkit listrik tenaga angin atau Bayu atau PLTB adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi angin untuk menggerakkan turbin, di mana nantinya tenaga angin akan berubah menjadi energi listrik. Sumber daya alam ini menjadi alternatif terbaik bagi sumber energi listrik tidak terbarui, seperti batu bara dan fosil. Jenis-jenis turbin angin. Yang pertama, turbin angin poros horizontal. Turbin angin poros horizontal merupakan turbin angin yang putaran rotasi rotornya paralel terhadap permukaan tanah. Turbin angin sumbu horizontal memiliki poros rotor utama dan generator listrik di puncak, dan diarahkan menuju dari arah datangnya angin untuk dapat memanfaatkan energi angin. Rotor turbin angin kecil diarahkan menuju dari arah datangnya angin dengan pengaturan baling-baling angin sederhana, sedangkan turbin angin besar umumnya menggunakan sensor angin dan motor yang mengubah rotor turbin mengarah pada angin. Berdasarkan prinsip aerodinamis, rotor turbin angin sumbu horizontal mengalami gaya lift dan gaya drag. Namun, gaya lift jauh lebih besar dari gaya drag, sehingga rotor turbin ini lebih dikenal dengan rotor turbin tipe lift. Turbin angin sumbu horizontal terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu turbin angin satu sudu atau single blade. Yang kedua, turbin angin dua sudu atau double blade. Yang ketiga, turbin angin tiga sudu atau three blade. Dan yang terakhir adalah turbin angin banyak sudu atau multi blade. Turbin angin poros horizontal memiliki keunggulan dan keterbatasan, yaitu yang pertama, keunggulannya memiliki efisiensi yang tinggi karena blade selalu bergerak tegak lurus terhadap angin. Yang kedua, towernya yang tinggi memungkinkan untuk mendapatkan angin dengan kekuatan yang lebih besar. Dan keterbatasannya adalah yang pertama, dibutuhkan konstruksi tower yang besar untuk mensupport beban blade, gearbox, dan generator. Yang kedua, komponen-komponen dari turbin angin horizontal atau blade, gearbox, dan generator harus diangkat ke posisinya pada saat pemasangan. Dua, turbin angin poros vertikal. Turbin angin poros vertikal merupakan turbin angin yang poros rotasi rotornya tegak lurus terhadap permukaan tanah. Jika dilihat dari efisiensi turbin, turbin angin sumbu horizontal lebih efektif dalam menggerak energi angin dibanding dengan turbin angin poros vertikal. Meskipun demikian, turbin angin memiliki keunggulan dan keterbatasan, yaitu yang pertama, keunggulannya adalah turbin angin tidak harus diubah posisinya jika arah angin berubah. Tidak seperti turbin angin horizontal yang memerlukan mekanisme tambahan untuk menyesuaikan rotor turbin dengan arah angin. Yang kedua, tidak membutuhkan struktur menara yang besar dan konstruksi turbin sederhana. Dan memiliki keterbatasan yang pertama, yaitu kebanyakan turbin angin memiliki penurunan efisiensi angin turbin horizontal, terutama karena hambatannya mengurangi dan menghasilkan lebih banyak angin, terutama yang menyalurkan angin ke arah kolektor. Yang kedua, memiliki rotor terletak dekat dengan tanah di mana kecepatan angin lebih rendah dan tidak mengambil keuntungan dan kecepatan angin tinggi di atas.
Jika dilihat dari prinsip aerodinamis, rotor yang digunakan turbin angin sumbu vertikal. Selanjutnya untuk bagian-bagian komponen pembangkit listrik tenaga angin akan diteruskan oleh Bang Rizky Ilhamsyah. Pada Bang Rizky dipersilahkan. Cara kerja pembangkit listrik tenaga angin juga sangat erat kaitannya dengan generator, di mana generator di sini berperan sebagai media pengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Anemometer, peralatan selanjutnya yang menjadi komponen penyusun pembangkit listrik tenaga angin adalah anemometer. Controller, alat ini berfungsi sebagai media pengendali pada pembangkit listrik tenaga angin. Kontrol dapat digunakan sesuai keadaan di mana alat ini dapat dihidupkan dan juga dimatikan sesuai dengan keadaan kecepatan angin yang terdeteksi oleh anemometer. Terus nasal, cara kerja penggunaan alat ini berfungsi sebagai pengukur kecepatan angin saat kincir bekerja. Selain itu, anemometer juga berperan sebagai media pengirim data ke controller. Terus blades, komponen berikutnya yang tidak kalah penting adalah blades. Blades merupakan bagian dari kipas atau bilah kipas di mana pada penjelasan sebelumnya sudah diketahui bahwa cara kerja pembangkit listrik tenaga angin sangatlah erat kaitannya dengan kincir. Pembangkit listrik tenaga angin yang menggunakan peralatan seperti gearbox, generator, controller, dan brake system memerlukan media untuk meletakkan alat tersebut. Nekel adalah tempat di mana peralatan tersebut diletakkan. Nekel juga dikenal sebagai rumah mesin dan terletak di atas menara. Tower komponen terakhir yang menjadi penyusun pembangkit listrik tenaga angin adalah menara atau tower. Menara pada pembangkit listrik tenaga angin dibuat untuk tempat diletakkan kincir angin raksasa. Tower pada PLTB umumnya dibuat setinggi mungkin. Hal ini dikarenakan semakin tingginya satu menara, maka akan semakin besar energi listrik yang didapatkan. Tower umumnya dibuat dengan bahan baja beton dan rangka besi yang kuat dan kokoh. Prinsip kerja pembangkit listrik tenaga angin. Angin yang berasal dari arah tertentu dengan kecepatan tertentu pula datang. Kedua, angin yang datang tersebut menggerakkan kipas atau baling-baling. Ketiga, yang terhubung ke generator untuk membangkitkan energi listrik. Empat, prinsip kerja generator berlawanan dengan motor listrik. Motor listrik membutuhkan daya listrik untuk berputar, sedangkan generator akan menghasilkan energi listrik sesuai dengan kecepatan putaran. Energi listrik yang dihasilkan oleh generator diteruskan ke panel kontrol yang menampung dari berbagai generator untuk kemudian dinaikkan menjadi tegangan tinggi dengan transformator penaik tegangan atau transformator step up. Hal ini untuk efisien daya dan efisien biaya karena pada daya yang sama tegangan lebih tinggi cukup dengan penampung kabel yang lebih kecil. Daya sama dengan tegangan kali arus. Melalui sistem distribusi dengan tiang-tiang tinggi, siap untuk mensuplai kebutuhan listrik rumah tangga dan industri. Setelah sampai pada daerah tertentu, dibutuhkan transformator penurun tegangan atau step down yang disesuaikan dengan tegangan standar untuk rumah atau industri. Keuntungan pembangkit listrik tenaga angin. Yang pertama, ramah lingkungan, yaitu tidak menghasilkan emisi atau gas rumah kaca seperti CO2 dan metana.
sehingga tidak menyebabkan polusi udara dan efek rumah kaca yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan manusia. Kedua, energi terbarukan. Angin adalah sumber energi yang terbarukan dan tidak akan habis seperti sumber energi fosil dan nuklir yang jumlahnya semakin berkurang. Tiga, harga yang kompetitif. Dalam jangka panjang, biaya untuk pembangkit tenaga angin cenderung lebih rendah dibandingkan dengan biaya untuk pembangkit tenaga fosil dan nuklir. Oke, selanjutnya saya serahkan ke Bang Bayu Pradana. Ya, terima kasih Bang. Kekurangan pembangkit listrik tenaga angin. Satu, biaya instalasi awal tinggi. Biaya instalasi awal untuk pembangkit listrik jenis ini relatif tinggi atau mahal. Dua, kurang dapat diandalkan. Sumber energi angin sangat tergantung pada faktor alam. Tiga, belum efisien. Hingga saat ini pembangkit dari sumber energi angin belum bisa berproses berproses efisien sumber energi konvensional. Teknologi yang tersedia saat ini belum cukup mampu menggantikan energi konvensional dengan energi angin. Lalu tantangan dalam penggunaan pembangkit listrik tenaga angin. Satu adalah faktor cuaca, bergantung pada angin konstan dan kuat. Yang kedua adalah pemilihan lokasi yang strategis dan penelitian yang membadai untuk membangun LTB. Hasil pemeriksaan lingkungan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional. Target bauran energi baru dan terbarukan pada tahun 2020 paling sedikit 23% dan 31% pada tahun 2050. Target kapasitas PLT angin atau pembangkit listrik tenaga angin pada tahun 2025 yakni 255 megawatt. Sementara hingga tahun 2020 PLT angin baru terpasang sekitar 135 megawatt dengan perincian 75 megawatt di daerah Sidrap dan sebesar 60 megawatt di daerah Janeponto. Dengan demikian, pengembangan energi angin di Indonesia masih menjadi tantangan nasional. Kesimpulan yang dapat disimpulkan bahwa pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan seperti angin mampu memelihara ekosistem dunia ini karena ramah lingkungan dan tidak akan habis. Namun di sisi lain, inovasi pembangunan turbin dengan komponen yang kualitas baik tapi tetap terjangkau perlu dilakukan. Sekian dan terima kasih itu presentasi dari kami kelompok pembangkit listrik tenaga angin. Jika teman-teman dirasa mempunyai pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar.